Selamat datang kembali di profesi mereka, karena di balik profesi mereka ada cerita yang akan diketahui dunia. Jadi untuk profesi mereka kali ini kita akan membahas tentang profesi sebagai pengusaha atau penjual bubur ayam, yaitu dari bubur Bang Dul. Yang seperti kita ketahui, untuk bubur adalah salah satu makanan khas Indonesia yang dapat digemari oleh semua kalangan dari muda ataupun tua. Banyak juga untuk dari bubur ini perdebatan, yaitu antara diaduk atau tidak diaduk. Daripada kita terus berdebat tentang enak mana bubur yang diaduk atau yang nggak diaduk, maka kita telusuri saja untuk profesi dari teman kita yang membuka usaha bubur, yaitu Bang Dul, berikut ini. Oke guys, kali ini kita kembali lagi di konten profesi mereka. Kali ini kita dengan Bang siapa ya? Bang Dul. Kali ini kita akan membahas tentang abang jualan apa nih Bang? Profesinya Bang? Bubur ayam. Bubur ayam. Ya, bisa diceritain nih Bang, kenapa Abang milih bubur ayam Bang sebagai usahanya? Oke, sebenarnya ide ini udah ada lama semenjak masih kuliah, sekitar tahun 2016. Cuman berhubung waktu itu masih kuliah kerja, jadi belum ada modal juga, belum bisa merealisasikan bubur ayam Bang Dul ini. Jadi setelah kemarin terakhir kerja bulan Februari, akhirnya ada kendala di kerjaan, saya keluar dari kerjaan. Akhirnya saya daripada duit habis gitu aja ya udah, saya buat buka bubur ayam. Ini udah lama ya? Kalau dagang buburnya sih sekitar 4 bulanan, jalan 4 bulan. Alhamdulillah nih ada rencana membuka 2 cabang. Di mana tuh Bang? Di Lenteng Agung sama Ciputat. Ini mau kembang lah ya? Iya. Nah, kenapa Bang pilih jadi usaha bubur ini, kenapa? Alasan utamanya? Alasan utamanya kalau dibilang kenapa sih juga nggak tahu ya, cuman dari hati aja sih. Dari dulu tuh nggak tahu kenapa pengen jualan bubur. Emang suka Karena bubur emang apa? ya saya sama istri emang bubur hunter banget ya. Bubur hunter, jadi setiap kemana ada bubur yang sekiranya enak, rame, jadi cari. Ada lagi viral bubur di Instagram, misalkan kita samperin. Emang dari dasar suka bubur ya? Dari zaman kuliah emang setiap pagi kuliah kan sama kantor istri, kampus dekat. Sebelum antar istri pasti makan bubur dulu tuh. Berarti emang dari suka Ya, bubur ya? dari suka bubur sampai kepikiran pengen buka bubur. Kalau dibilang tekniknya gampang apa enggak sih? Enggak gampang juga sih sebenarnya bikin bubur, emang Susah. itu keahlian juga sih. Terutama di ngaduk-ngaduknya. Bubur bukan cuma beras pakai air terus pakai di taruh ini. Nah, itu ada bumbu rahasianya Bang sebenarnya. Kalau ini kan di sekarang masih zaman ini Bang, COVID ini. Iya. Mungkin kendalanya apa aja Bang? Selama usaha gini kan, wirausaha di tengah pandemi ini, apa itu kendalanya? Yang namanya kita dagang sih pasti ada mengalami kenaikan dan penurunan penjualan ya Bang. Ditambah lagi dengan adanya COVID-19 ini, penjualan kalau dikatakan menurun ya lebih menurun dari sebelum awal saya buka. Kendalanya sih ya di promosi Bang, kita harus lebih galak lagi di promosi sih. Saya kan main di online juga, saya harus berani galak promosi di online. Main di online juga di Instagram gitu-gitu. Kalau GoFood mana? Ya, saya main di GoFood sama di GrabFood. Bisa cari aja bubur ayam Bang Dul Cimanggis. Si IG-nya kalau boleh tahu apa nih? IG-nya bubur ayam Bang Dul. Bubur ayam Bang Dul. Untuk IG-nya. Terus apa yang bikin beda nih Bang? Bubur Bang Dul ini dari bubur-bubur pada Oh, umumnya? jelas beda. beda. Kalau bubur saya sih dari 2016 itu udah mulai ada penjualan, mulai ada penjualan. Jadi dari 2016 itu udah 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 mulai ada penjualan. Jadi dari
customer yang makan di sini sih bilang buburnya bubur hotelan gitu, kayak gitu kan. Memang sebelumnya emang saya kerja di hotel. Adalah sedikit-sedikit saya contek topping-topping yang bubur ayam yang di hotel. Di restoran hotel. Ya, restoran hotel. Yang buat sarapan tamu ya. Gitu. Bedanya saya di sini toppingnya nih bang. Kalau bubur ayam lain nggak tahu sendiri lah toppingnya di mana. Kalau saya toppingnya kerupuk. Saya pakai keripik pangsit. Cakwe lah pasti. Tongcai. Kalau yang belum tahu tongcai itu apa, bisa di browsing atau saya kasih tahu. Tongcai itu lobak yang difermentasi. Itu ada 3 pilihannya, ada yang tawar, manis sama asin. Yang saya pakai ini yang asin. Tongcai itu namanya. Tongcai. Nah, apa lagi bang? Ada kacang kedelai, ayam suwir, daun bawang seledri, bawang goreng. Saya juga di dalam buburnya sebenarnya udah ada ayamnya. Cuman namanya bubur ayam, pasti harus ada topping ayamnya. Bubur kacang hijau berarti toppingnya kacang hijau. Nggak ada topping. Terus kan di sini bubur Bang Dul kan katanya motonya diaduk tetap enak. Itu maksudnya apa tuh? Itu kan kayak branding. Ya gitu. harus kesini deh bang. Itu harus nyobain buat teman-teman yang doyannya diaduk atau nggak diaduk, itu tetap enak. Soalnya kan selama ini kan orang-orang pada debat nih, tim diaduk, tim nggak Kan diaduk. gini ya bang, kalau emang mau ngerasain bener gak sih diaduk gak diaduk kan? Setengah lu makan gak diaduk, setengahnya lagi waduh. Tapi diaduk nggak diaduk sih nggak penting, yang penting beli kan. Yo bener bang. Cuma mau diaduk enggak. Iya. Cuma emang ngeliatin doang tapi nggak beli. Lu kalau boleh tahu bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau bubur Bang Dul. Iya kebetulan karena dapat lapaknya cuma sore sampai malam, jadi cuma sampai dari jam 5 sampai jam 11 malam. Eksklusif di malam minggu, kalau buburnya masih ada jam 12 baru tutup. Berarti nggak nentu juga tutupnya sama. Kadang ada cepat sih ya bang. Rekor tercepat habis jam 7:30. Itu baru buka jam 5. Buka jam 5, 7:30 udah habis. Alhamdulillah. Cepat juga berarti. Paling lama tuh ada nggak? Paling lama ya jam 11. 11 jam. Cuman kalau saya konsisten di sini bang, di jam cuma nungguin barang habis. Jadi habis nggak habis jam 11 saya pulang. Nggak diaduk, habis pulang. Tak pulang. Pulang. Istri kasihan bang di rumah sendirian. Oh iya, udah berkeluarga sebenarnya. Udah, Kebetulan. alhamdulillah. Nah kalau untuk harganya sendiri nih bang, dan di sini jual apa aja? Kalau boleh di sini. Di sini harga termurah bang. 10.000 rupiah udah kenyang. Itu porsi bubur. Porsi bubur. Selain Kita bubur juga- kan juga kayak yang lainnya kan jual apa aja? Sampingan buburnya ada sate, Oh iya sate tadi. sate usus, sate hati ampela, sate telur puyuh, 2.000 perak. Terus kayak ini juga ada kayak minuman gitu ya bang di sini. Minuman banyak bang, ada kopi-kopian, nutrisari, ya es apa ada kan. Pokoknya yang customer minta saya adain. Tapi non alkohol semua kan. Nah, alkohol bang, jangan. Kalau usaha jangan alkohol. Nah, alkohol baik gitu. Yang halal aja. Kalau minum alkohol kebanyakan juga kan bisa menyebabkan lambung. Ya. Kan kita bakal balik lagi nih ke PSBB ya. Nanti itu take away doang lagi apa masih bisa makan di sini? Kan di sini ada kayak tiketnya bisa makan di sini. Kalau untuk makan di sini sih masih gua layanin, cuman ya aturan pemerintah jangan sampai jam 8 aja sih. Di atas jam 8 gua ngeluarin tulisan hanya melayani bungkus Itu kan ini di Depok ya peraturan saat ini ya. jam malam. Nah menurut Bang Dul sendiri tuh peraturan pemerintah jam malam itu gimana bang dari Bang Dul sendiri? Kurang efektif sih, terutama untuk kestabilan ekonomi masyarakat bawah ya. Cara saya, teman-teman saya, sesama pedagang, mereka kan bukanya memang dari sore ke malam, penghasilan mereka dari situ. Kalau kitanya sih oke aja buka
mempengaruhi income sih. Nah, terus kalau terkait dengan peraturan itu mungkin Bang Dul punya masukan buat pemerintah gitu, gimana harusnya buat orang-orang yang usaha gini kan dagang, masyarakat kayak harus usaha di tengah pandemi kayak gini. Kalau memang untuk mengurangi tingkat kenaikan COVID, jangan hanya berlakukan jam malam sih, kan 24 jam, karena kan COVID itu bukan nocturnal, bukan nyamuk kebun yang keluar malam doang. Iya betul. Ya. Mau dari siang juga disamaratakan semua kalangan, mau atas mau bawah, instansi pemerintah juga diperlakukan hal yang sama. Jadi jangan menekan rakyat bawah aja. Kita udah miskin kalau miskin. Iya. Mungkin pemerintah lebih solutif lagi untuk ngasih kebijakan tuh. Kebijakan kali ini sih kurang solutif sama kurang efektif. Dalam pandemi ini. Ya. Ya sih emang bingung juga sih ya kan. Kalau nggak dibatasin jam tertentu naik ya kan, tapi masyarakat butuh ada perut yang diisi juga kan, Iya. susah juga kan. Kalau emang menetapkan jam malam, kalau pemerintah berani bayarin omset saya sehari selama berapa hari yang dia perlu, baru deh saya mau ada gitu. Ya harusnya pemerintah juga ada kebijakan yang nggak merugikan juga bagi usaha-usaha kedua gini ya betul. Oh iya Bang Dul, balik lagi ke sukacita. Sukacitanya nih apa nih dari wirausaha ini kan tadi Bang Dul kerja nih, kerjaan karyawan ya. Kalau sukacitanya dari semenjak mulai usaha ini apa gitu? Kalau saya kebetulan waktu kerja di hotel kan emang senang gitu ya ketemu orang banyak, jadi kita tahu karakter orang, jadi banyak tahu pengalaman orang. Di sini pun sama, hal yang saya senangin itu saya dapetin juga, saya ketemu orang banyak, sharing pengalaman baru dengan orang baru, jadi tambah teman lagi, jadi banyak langganan yang suka kesini. Makanya setiap orang punya cerita yang beda, setiap orang punya tanggapan tentang bubur gua gimana. Jadi dari situ bikin gua seneng untuk explore lagi nih. Kiranya gua ada kurangnya atau ada kelebihannya yang gua berterima kasih sama orang gitu. Gua senangnya sih gitu sih. Gua senang dikritik, tapi gua nggak terlalu senang dipuji sih. Buat dikritik buat ngebangun juga kan. Terus nanti untuk kedepannya nih baru mungkin ada rencana apa ya? Usaha kedepannya atau mungkin buka usaha baru atau besar lagi nih usaha dari buburnya. Insya Allah sih kalau gue udah buka cabang lagi, nyokap sih ada rencana pengen dagang produk yang beda tapi di rumahan, tapi pakai brand nama gua. Ya pengen buka ayam geprek Bang Dul, sama adik gua pengen buka rok kupang pakai brand gua juga, rok kupang Bang Dul. Ya kalau untuk visi gua ke depannya sih pengennya sih Bang Dul long lasting ya, bertahan lama, terusnya selamanya sampai anak gua nanti yang nerusin, cucu gua mungkin bisa nerusin usaha gua. Amin. Ya syukur-syukur kalau Allah kasih gua rezeki yang banyak, gua bisa sewa ruko dan buka cabang-cabang lain. Mungkin Bang Dul punya pesan-pesan nih buat teman-teman yang usaha lain ya kan di bidang lain di tengah pandemi ini. Mungkin Bang Dul punya pesan-pesan buat mereka baiknya gimana? Kalau pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin baru mau memulai usahanya atau masih kerja tapi udah pengen usaha, saranin kalau memang usaha lo mau maju dan berkembang, lo tinggalin kerjaan lo fokusin ke usaha lo. Karena masih banyak yang takut kan Ya, dan lagi modal berapapun yang lo punya, jangan pernah lo takut untuk mencoba. Nah, dalam usaha itu untung rugi itu biasa. Nggak usah dulu takut rugi, nggak
Gak usah lu takut produk lu nggak laku. Kalau lu belum mencoba, lu nggak bakalan tahu. Nah gitu rezeki kan udah ada yang ngatur juga. Ya. Yang penting kita usaha dulu, lillahi ta'ala, bismillah, dan insya Allah dibukain jalan. Usaha dan berdoa juga. Ya. Jadi intinya gitu. Udah, gitu aja. Makasih Bang Dul udah bagi sharing-sharing pengalamannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di profesi mereka di episode selanjutnya. Oke, jadi sekiranya begitulah untuk episode profesi mereka kali ini dari Bubur Bang Dul. Sampai jumpa di episode profesi mereka berikutnya. Karena di balik profesi mereka ada kisah yang belum diketahui oleh dunia. Terima kasih.